Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, 14. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024. Untuk formasi jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran bahasa Indonesia. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep disiplin ilmu bahasa Indonesia adalah titik-titik. A. Kumpulan kaidah tata bahasa yang bersifat tetap dan tidak berubah. B. Sistem tanda bunyi yang arbitrer yang digunakan untuk berkomunikasi. C. Ilmu tentang cara menyusun kata menjadi kalimat yang efektif. D. Pengetahuan tentang sejarah perkembangan bahasa dari masa ke masa. E. Keterampilan berbicara, menulis, dan membaca dalam bahasa Indonesia. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa bahasa Indonesia adalah sistem tanda yang digunakan untuk berkomunikasi. Tanda-tanda ini bersifat arbitrer, artinya hubungan antara tanda dan makna yang diwakilinya tidak bersifat alami atau logis. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini yang bukan merupakan materi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA adalah titik-titik. A. Analisis struktur novel. B. Penulisan puisi bebas. C. Pembelajaran aksara Jawa. D. Teknik berpidato yang persuasif. E. Memahami unsur intrinsik cerpen. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembelajaran aksara Jawa lebih relevan untuk mata pelajaran muatan lokal atau bahasa daerah, bukan mata pelajaran bahasa Indonesia secara umum. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran bahasa Indonesia. Urutan hierarki konsep pembelajaran bahasa Indonesia yang tepat dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks adalah titik-titik. A. Fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik. B. Morfologi, fonologi, sintaksis, semantik, pragmatik. C. Sintaksis, morfologi, fonologi, semantik, pragmatik. D. Semantik, sintaksis, morfologi, fonologi, pragmatik. E. Pragmatik, semantik, sintaksis, morfologi, fonologi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fonologi, bunyi bahasa, adalah dasar dari pembentukan morfem, satuan terkecil yang bermakna, yang kemudian membentuk sintaksis struktur kalimat lalu semantik, makna, dan terakhir pragmatik penggunaan bahasa dalam konteks. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran bahasa Indonesia.
Kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi puisi adalah titik-titik. A. Menguasai kosakata bahasa Indonesia yang luas. B. Mampu menganalisis struktur kalimat yang kompleks. C. Memiliki pengetahuan tentang sejarah perkembangan puisi. D. Mampu mengidentifikasi rima dan irama dalam puisi. E. Mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran secara imajinatif. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa puisi adalah bentuk ekspresi imajinatif. Siswa harus mampu mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka secara kreatif sebelum dapat memahami dan menciptakan puisi. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran bahasa Indonesia dengan konsep pelajaran lain. Konsep sejarah dalam pelajaran sejarah dapat dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia melalui titik-titik. A. Analisis teks pidato tokoh sejarah. B. Pembelajaran tentang bahasa daerah di Indonesia. C. Penulisan laporan hasil penelitian sejarah. D. Pembelajaran tentang perubahan bahasa dari waktu ke waktu. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menganalisis pidato tokoh sejarah memungkinkan siswa untuk memahami konteks sejarah, gaya bahasa, dan pandangan tokoh tersebut, sehingga menghubungkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan sejarah. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Manakah dari konsep berikut yang tidak berkaitan langsung dengan pembelajaran apresiasi sastra? A. Intertekstualitas. B. Hermeneutika. C. Estetika. D. Semiotika. E. Tata bahasa. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tata bahasa berkaitan dengan kaidah bahasa, sedangkan apresiasi sastra lebih fokus pada pemahaman makna, interpretasi, dan nilai estetika karya sastra. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar audible. Menurut teori belajar audible, pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif dapat dilakukan dengan titik-titik. A. Memberikan pengalaman belajar yang konkret dan relevan dengan kehidupan siswa. B. Menghubungkan materi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. C. Memfasilitasi siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep bahasa. D. Memberikan penguatan positif setiap kali siswa berhasil menyelesaikan tugas. E. Membagi materi menjadi bagian-bagian kecil dan memberikan latihan secara bertahap. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa audible menekankan pentingnya mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada advance organizer untuk mempermudah pemahaman. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Gagne. Menurut teori belajar Gagne, langkah pertama yang harus dilakukan dalam pembelajaran menulis puisi adalah titik-titik. A. Memberikan contoh puisi yang baik dan menjelaskan ciri-cirinya. B. Meminta siswa untuk menulis puisi secara bebas sesuai imajinasi mereka. C. Mengajarkan tentang unsur-unsur pembangun puisi seperti diksi, imaji, dan rima. D. Memberikan tugas menulis puisi dengan selanjutnya kita masuk pada tema yang tertentu dan memberikan umpan balik. E. Memfasilitasi diskusi kelompok tentang puisi-puisi karya penyair terkenal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Gagne menekankan pentingnya memberikan stimulus atau contoh yang jelas sebelum siswa belajar keterampilan baru. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori belajar Piaget, pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa SMP sebaiknya titik-titik. A. Berfokus pada penguasaan tata bahasa dan kosakata. B. Menggunakan metode ceramah dan latihan soal secara intensif. C. Memberikan tugas membaca dan menulis yang kompleks dan abstrak. D. Memfasilitasi diskusi dan kegiatan kolaboratif untuk mengembangkan pemikiran kritis. E. Mengutamakan pembelajaran individual dengan pendekatan tutor sebaya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pada tahap operasi formal usia 11 tahun ke atas siswa SMP mampu berpikir abstrak dan logis. Pembelajaran kolaboratif dan diskusi dapat merangsang perkembangan kognitif mereka.